Aku membuat kue bolu ini tanpa pengembang, tanpa SP, tanpa baking powder, hasilnya mengembang sempurna. Nah, ini teman-teman, tekstur bolunya itu super lembut seperti spons, dan kue bolunya itu nggak seret di tenggorokan kalau dimakan, rasanya enak banget. Nah, buat teman-teman mau tahu cara untuk membuatnya nggak? Oke, langkah pertama teman-teman, hai semua, assalamualaikum, siapkan wadah yang bersih. Lalu ini kita saring ya bahan keringnya, ada 1 sendok makan tepung maizena dan 180 gram tepung terigu protein sedang, 3 sendok makan susu bubuk putih atau setara dengan 1 saset susu bubuk putih Denko. Oke teman-teman, ini harus disaring bahan keringnya supaya nggak ada yang masih menggumpal gitu, dan untuk tekstur bolunya juga lebih lembut. Oke, kita siapkan wadah lain teman-teman, sisihkan 150 gram margarin dan 150 gram gula pasir putih, aku pakai gula kasar lalu dihaluskan dengan blender. 1 saset atau setara dengan 2 sendok makan susu SKM putih. Setengah sendok teh vanila cair, buat teman-teman mau pakai vanila bubuk juga boleh ya. Oke teman-teman, sekarang bahan ini kocok aja menggunakan mixer dengan kecepatan yang tinggi, sekitar lamanya kita kocok itu 10 menit ya. Sampai margarinnya itu berubah warnanya menjadi pucat dan mengembang. Nah, untuk di video kali ini aku membuat kue bolu tanpa pengembang. Cocok banget buat teman-teman yang nggak suka pengembang ataupun pelembut kue ya. Dan tentunya kue bolu ini anti gagal, anti bantat ya. Oke teman-teman, setelah mengembang margarinnya warnanya udah kelihatan pucat gitu. Sekarang matikan aja dulu mixernya, kemudian ratakan bagian pinggir yang enggak tercampur gitu ya. Oke, setelah itu teman-teman kita kocok kembali ya, mixernya kita kocok benar-benar sampai tercampur dengan maksimal. Setelah itu teman-teman kita campurkan dengan kuning telur. Jadi tipsnya di sini ya, kalau nggak pakai pengembang itu telurnya dipisah antara kuning dan putihnya. Nah, ini tuh pertama kita masukkan kuning telurnya dulu ya, satu persatu sambil kita kocok dengan mixer menggunakan kecepatan yang sedang aja ya. Nah, teman-teman usahakan telurnya itu teman-teman harus pakai yang segar supaya kue bolunya mengembang, berpengaruh juga dari telur ya, harus pakai yang segar karena ini nggak pakai pengembang sama sekali ya. Oke teman-teman, setelah semua kuning telurnya masuk, kemudian bagian pinggirnya juga kita harus ratakan ya, supaya benar-benar maksimal tercampur dengan rata. Karena kalau ada bahan yang sedikit aja nggak tercampur, bisa mengakibatkan kue bolunya bantat, nggak rata gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita matikan dulu untuk mixernya, lalu kita ratakan bagian pinggirnya. Kemudian teman-teman dilanjut kembali, kita kocok lagi dengan mixer tadi sama juga ya dengan kecepatan yang sedang aja ya. Oke, setelah itu teman-teman matikan lagi mixernya lalu kita akan campurkan dengan bahan kering. Nah, teman-teman untuk bahan keringnya kan tadi dari pertama kita buat udah disaring dulu. Jadi bahan keringnya penting juga harus disaring supaya lembut. Nah, ini masukkan bahan keringnya secara bertahap sambil kita ratakan aja dengan mixer. Menggunakan kecepatan yang rendah, di kecepatan satu aja ya, jadi nggak usah sampai over. Nanti takutnya adonannya itu bisa keenceran dan nanti bisa mengakibatkan bantat juga kue bolunya ya. Nah, ini tuh untuk bahan keringnya, tepung terigunya 180 gram, protein sedang, lalu pakai 1 sendok makan tepung maizena, 3 sendok makan susu bubuk putih, setara dengan 1 saset, 1 bungkus susu bubuk putih. Aku pakainya Denko, merek Denko ya. Oke teman-teman, setelah semuanya masuk ya, bahan keringnya sekarang boleh teman-teman matikan mixernya juga, lalu kita ratakan menggunakan alat spatula seperti yang di video ini. Ini untuk memastikan juga ya.
bahannya bener-bener harus tercampur rata gitu. Nah, kalau udah rata semuanya teman-teman, boleh teman-teman matikan untuk mixernya. Jadi ini durasinya itu sekitar 15 detik ya untuk mencampurkan bahan keringnya karena ini dimasukkannya itu secara bertahap gitu. Oke, sekarang sisihkan, kemudian kita siapkan wadah lain, lalu ini ada 4 butir putih telur dan 1 sendok teh air jeruk lemon ya. Kalau teman-teman nggak ada jeruk lemon nggak apa-apa, nggak pakai juga, tapi kalau bisa itu pakai ya. Kalau nggak ada jeruk lemon boleh teman-teman pakai cream of tartar. Ini supaya putih telurnya itu mengembang putih pucat dan nggak berair ya. Nah, ini teksturnya kira-kira teman-teman seperti ini. Ini lamanya kita kocok sekitar 20 detik, nggak lama gitu ya. Tuh, kalau kita putih telurnya itu udah mengembang, jadi nggak tumpah ya. Ini putih telurnya kokoh, nggak cepet ambles juga. Oke, teman-teman, sekarang ini bahan pertama. Siapkan, lalu kita masukkan secara bertahap juga putih telurnya ya. Kita ratakan atau kita aduknya menggunakan spatula aja, menggunakan teknik aduk balik. Dari bawah ke atas terus aja ya. Terus kita lakukan dan kita masukkan putih telurnya ke bahan yang pertama hingga putih telurnya itu habis ya. Nah, buat teman-teman kalau dipanggangnya mau pakai oven tangkring juga bisa, menggunakan api yang sedang dengan lama pemanggangannya itu sekitar 40 menit, menggunakan api sedang ya. Oke teman-teman, untuk loyangnya aku pakai ukuran yang 20 cm dan tingginya itu 7 cm ya. Nah, untuk loyangnya itu teman-teman aku olesi aja dengan sedikit margarin dan ditaburi dengan sedikit tepung terigu. Buat teman-teman mau pakai Carlo juga boleh. Carlo buatan sendiri gampang banget. 1 sendok teh margarin, 1 sendok teh tepung terigu, dan 1 sendok teh minyak goreng. Oke teman-teman, ini yang terakhir ya. Putih telurnya dimasukkan, terus aja kita aduk-aduk hingga rata. Setelah rata, tekstur adonannya itu benar-benar sangat bagus. Ini ciri-ciri adonan kue bolu yang hasilnya nanti anti gagal, mengembang sempurna, tekstur bolunya super duper lembut. Nah, ini loyangnya udah siap. Kemudian teman-teman sisihkan aja semua adonannya ke loyang. Dan jangan lupa teman-teman, sebelum dipanggang itu ya, adonan yang udah masuk ke loyang harus dihentak-hentakan gitu supaya nggak ada pori-pori dan teksturnya itu kasar ya. Nah, untuk pemanggangan teman-teman udah aku panaskan dulu ya sebelumnya sekitar 10 menit. Jadi pemanggangannya harus dalam keadaan panas. Itu penting banget ya, teman-teman. Oke, sekarang bahan adonan kue bolu ini yang udah ada di loyang masukkan ke oven, dipanggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah dulu selama 40 menit teman-teman. Dan setelah 40 menit dipanggang teman-teman boleh menggunakan api atas bawah selama 5 menit. Untuk total panggangnya itu teman-teman 45 menit. Nah, ini kita tusuk menggunakan tusuk sate. Tusuk satenya kering artinya kue bolunya matang. Nah, ini dia hasilnya mengembang ya. Oke, teman-teman, kita keluarkan aja kue bolu ini dari loyang. Panas banget, harus hati-hati ya. Oke, teman-teman, ini dia. Wah, hasilnya sangat mengembang, sempurna, mulus. Penampilannya itu sangat cantik ya. Walaupun teman-teman tanpa pengembang, tanpa SP, tanpa baking powder ya, bisa membuat kue bolu selembut dan anti bantat. Dijamin teman-teman kalau ikuti cara membuatnya di video ini, step by stepnya teman-teman ikuti, insya Allah teman-teman gak bakalan gagal ya. Kalau teman-teman mau untuk ide usaha ataupun ide jualan, silakan disesuaikan di kotak masing-masing. Bahannya terjangkau, rasa kue bolunya enak. Jangan lupa like, comment, share-nya. Terima kasih. Marmer cake sederhana dengan bahan yang sederhana juga.
Ini tuh aku pakainya full margarin, tapi untuk rasa nggak kalah dengan marmer cake yang premium. Teksturnya itu super lembut, lembab, kalau dimakan nggak seret di tenggorokan gitu, rasanya enak. Nah, buat teman-teman mau tahu cara untuk membuatnya nggak? Oke, hai semua teman-teman, assalamualaikum. Pertama, sisihkan 200 gram margarin, 150 gram gula yang udah dihaluskan, setengah sendok teh vanila cair, 2 sendok makan susu kental manis putih. Silakan teman-teman, selanjutnya bahan ini kita kocok aja dengan kecepatan yang tinggi sampai warna margarinnya itu putih pucat dan mengembang ya. Dan sesekali boleh teman-teman ratakan untuk bagian pinggirnya belum tercampur rata. Kita menggunakan alat bantu dengan spatula gitu ya. Untuk selanjutnya kocok kembali sampai benar-benar adonannya itu tercampur rata ya, tercampur dengan maksimal. Oke, teman-teman. Nah, ini untuk tekstur adonannya mengembang. Kemudian teman-teman silakan tambahkan atau masukkan dengan 6 butir kuning telur. Ini kita masukkan sambil kita kocok aja dengan kecepatan yang rendah menggunakan mixer. Dimasukkan satu per satu kuning telurnya gitu ya. Supaya nanti adonannya tercampur rata, terus nggak kelamaan juga, jangan lama-lama. Supaya adonannya itu tetap stabil ya. Oke teman-teman. Untuk kuning telurnya udah masuk semua dan tercampur merata gitu. Silakan matikan dulu mixernya, sisihkan. Sekarang ada 185 gram tepung terigu protein sedang dan kita tambahkan dengan 3 sendok makan susu bubuk putih. Aku pakainya susu bubuk Denkau. Kemudian ini disaring supaya bahan keringnya nggak menggumpal gitu. Dimasukkan juga secara bertahap sambil kita aduk atau kita kocok aja dengan mixer menggunakan kecepatan rendah. Jadi nggak usah lama juga ya, sampai tercampur merata aja. Nih yang terakhir teman-teman, bahan keringnya kita masukkan sambil disaring gitu ya. Tuh kelihatan ada yang menggumpal. Ini harus disaring ya pokoknya supaya bahan keringnya nggak menggumpal. Oke teman-teman, silakan selanjutnya kita kocok kembali sampai semua bahan keringnya habis dan benar-benar tercampur. Nah, ini matikan dulu untuk mixernya. Kemudian kita lanjutkan, kita ratakan aja menggunakan spatula ya. Oke, lalu dilanjut kita kocok kembali. Ini kalau meratakannya durasinya itu sekitar 10 detikan ya. Kalau udah, copotkan aja baling-baling mixernya, kemudian ratakan kembali. Ini untuk memastikan bahwa adonannya itu benar-benar maksimal tercampur ratanya. Oke, sisihkan dulu yang ini. Kita siapkan wadah lain, kemudian sisihkan 4 putih telur. Ini putih telurnya aja dan 1 sendok teh perasan air jeruk lemon ya. Kemudian dikocok selama kurang lebih 20 detik, nggak usah lama gitu. Sampai putih telurnya itu mengembang putih lalu kaku ya. Nah, kira-kira teman-teman teksturnya seperti ini, boleh dimatikan, kemudian kembali lagi. Ini adonan yang ada telurnya ya, yang udah dicampurkan margarin ataupun tepung. Kemudian kita campurkan dengan putih telurnya, dimasukkannya juga secara bertahap gitu. Kemudian kita aduk-aduk aja menggunakan teknik aduk balik. Dari bawah ke atas terus aja ya, tapi nggak usah pakai tenaga. Hati-hati harus perlahan ya, supaya adonannya tetap stabil juga. Ini harus diperhatikan caranya untuk meratakan atau memasukkan putih telurnya ya. Kalau kita nggak diperhatikan, ini bisa adonannya jadi keenceran gitu, yang menyebabkan nanti marmer cake-nya bisa bantat, nggak bakalan mengembang ya. Nah, jadi aku tadi tambahkan dengan perasan air jeruk lemon supaya putih telurnya itu tetap stabil. Kalau teman-teman mau pakai cream of tartar juga boleh ya. Oke, diaduk-aduk aja
sampai semuanya masuk ya, putih telurnya sampai habis gitu. Nah, kalau udah ya teman-teman, udah bener-bener tercampur rata. Nah, seperti ini teksturnya, ini bagus banget ya adonannya untuk membuat marmer cake. Oke, ini kita ambil aja, sisihkan di wadah lain, kira-kira 3 sampai 4 centongan gitu ya. Kemudian teman-teman silakan boleh ditambahkan dengan coklat bubuk. Pakainya 1 sendok makan coklat bubuk, lalu aku tambahkan lagi dengan pasta coklat. Pasta coklatnya boleh setengah sendok teh gitu ya. Supaya nanti warna coklatnya itu kelihatan pekat. Oke, diaduk-aduk sampai tercampur merata ya. Nah, untuk loyangnya di sini aku pakai yang ukuran 20 cm. Loyangnya boleh teman-teman diolesi dengan margarin dan ditaburi dengan sedikit tepung terigu. Kalau teman-teman punya Carlo silahkan gunakan ya. Buat sendiri juga gampang Carlo itu. 1 sendok teh margarin, 1 sendok teh tepung, dan 1 sendok teh minyak sayur diaduk-aduk gitu. Gampang banget buat Carlo ya. Oke, ini dia loyangnya. Nah, ini yang pertama aku sisihkan yang sudah dipakai coklat, adonan yang diberi coklat, dan kemudian ditimpa lagi atasnya yang adonan nggak dikasih coklat ya, yang originalnya gitu. Terus aja ini diselang-selingkan aja, dan setelah bagian atasnya yang warna putih, kemudian ada sedikit sisa dari adonan yang udah dicampurkan dengan coklat, kita beri motif. Gampang banget motifnya ya, cuma disisihkan sedikit-sedikit, kemudian kita ratakan dengan tusuk lidi ya. Oke teman-teman, untuk pemanggangan silahkan teman-teman panaskan dulu ya selama 10 menit. Jadi harus siap panas pemanggangannya ya, ovennya. Kalau mau pakai oven tangkring juga bisa menggunakan api sedang selama 40 menit kalau mau pakai oven tangkring. Oke, jangan lupa untuk dihentak-hentakan juga supaya nggak ada gelembung, supaya tekstur bolunya itu lembut nggak berlonggak gitu ya. Ini gampang banget motifnya. Oke, kita panggang aja di oven. Nah, ini aku pakai Meko Meko oven load ya. Ini sangat ramah, mewah ovennya, lalu estetik. Memiliki 4 tombol suhu, muat dengan 22 liter dan kapasitasnya sampai 400-800 watt. Nah, teman-teman, ini aku panggangnya selama 45 menit ya. Oke, ini udah matang. Kita lihat dan kita tes tusuk. Kalau tusukannya itu kering, artinya kue bolu itu udah matang. Keluarkan, lalu kita sisihkan ya. Ini panas banget. Nah, ini aku langsung aja keluarkan dari loyang kue bolunya ya. Wah, ini dia hasilnya mengembang cantik ya. Oke, teman-teman, langsung aja kita potong-potong bolu marmer cake-nya. Ini lembut banget ya, nggak keras. Ini beneran marmer cake dengan bahan sederhana, full margarin, tapi rasanya dijamin enak, wangi. Nah, ini dia teksturnya, tuh kelihatan ya. Super lembut banget, lembab, nggak kering ini ya. Oke, buat teman-teman semua, silakan kalau mau untuk ide usaha ataupun ide jualan, disesuaikan aja ya untuk bahannya di kota masing-masing ya. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share-nya. Terima kasih. Hai teman-teman, assalamualaikum. Langsung aja pertama-tama sisihkan di wadah 5 butir telur utuh dan 235 gram gula merah yang sudah disisir, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh vanila cair, dan 1 sendok teh SP emulsifier pelembut kue. Selanjutnya adonan ini dikocok dengan mixer menggunakan kecepatan yang sedang supaya gulanya larut gitu. Nah, setelah 10 detik teman-teman boleh dinyalakan
mixernya lagi dengan kecepatan yang tinggi, dikocok kira-kira lamanya 15 menit sampai adonan ini mengembang putih kental lalu berjejak. Nah, ini setelah 15 menit adonannya sudah mengembang, matikan mixernya. Selanjutnya kita tambahkan dengan susu 3 sendok makan setara dengan 1 saset dan 200 gram tepung terigu protein sedang disaring supaya bahan keringnya tidak ada yang masih menggumpal. Oke, teman-teman, sekarang kita ratakan atau kita aduk-aduk aja menggunakan mixer dengan kecepatan yang rendah sampai tercampur rata aja. Kira lamanya itu sekitar 10 detik. Jadi nggak usah lama, asal tercampur rata gitu ya. Setelah itu boleh teman-teman matikan dulu mixernya. Jadi cukup sebentar aja selama 10 detik supaya adonan ini nggak turun dan nggak keenceran teksturnya ya. Oke teman-teman, ini matikan ya mixernya lalu kita campurkan dengan bahan yang lainnya. Di sini aku tambahkan dengan 65 ml santan instan atau setara dengan 1 saset gitu. Lalu kita ratakan dengan mixer juga dengan kecepatan yang rendah. Asal tercampur rata aja perlahan gitu ya, nggak usah lama-lama supaya nanti kuenya itu nggak bantet dan nanti setelah mengembang suka turun kalau kelamaan gitu ya. Tadi barusan aku menambahkan 100 ml minyak goreng, minyak sayur yang masih bagus gitu. Oke, diaduk-aduk sampai rata aja. Nah, setelah rata teman-teman, boleh matikan mixernya lalu kita dilanjut diratakan kembali pakai spatula. Ini untuk memastikan aja bahwa adonannya benar-benar tercampur dengan maksimal ya. Kalau yang masih menempel di pinggiran wadah itu, kita nggak pakai spatula, suka ada bahan yang belum tercampur ataupun tepungnya gitu. Nanti bakalan kelihatan di kuenya yang udah matang, suka ada bintik-bintik putih gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita aduk kembali menggunakan teknik aduk balik supaya bahan minyaknya atau santannya nggak tertinggal di dasar adonan gitu ya. Setelah itu teman-teman sisihkan di loyang. Nah ini loyangnya aku pakai ukuran yang 22 cm dan sudah diolesi dengan margarin sedikit tepung terigu gitu ya. Oke, sisihkan aja adonan kue bolu ini di loyang. Dan jangan lupa ya teman-teman, setelah itu dihentak-hentakan supaya nanti tekstur bolunya lebih lembut. Dan untuk pemanggangan juga kalau teman-teman mau pakai oven tangkring silahkan menggunakan api sedang dan lama panggangnya itu sekitar 40 menit ya. Di sini aku panggang menggunakan oven dari Meiko ya, Meiko oven low watt dan ini udah aku panaskan. Sebelumnya dipanggang di suhu 190 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 30 menit. Setelah 30 menit boleh menggunakan api atas bawah selama 5 menit. Total panggangnya 35 menit udah matang mengembang sempurna. Kemudian kita keluarkan kue bolu gula merah ini dari loyang ya. Ini tuh panas ya, langsung aja kita keluarkan. Nah, ini dia hasilnya. Wow. Ini super tinggi ya kuenya, mengembang sempurna. Selain itu, kue bolu gula merah ini super harum khas dari gula merah. Oke, teman-teman, dipotong-potong aja langsung selagi panas-panas ya. Kalau teman-teman mau dipotongnya agak dinginan, nanti untuk teksturnya itu lebih padat ya. Jadi nggak bakalan merusak bentuknya. Oke, ini dia hasilnya super lembut, matangnya rata. Dan buat teman-teman silahkan kalau mau untuk ide usaha ataupun ide jualannya. Kalau video aku ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, share-nya. Terima kasih.